wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan, samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khataman nabiyyin, sayyidil mursalin, la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan azima. Yang saya muliakan Gus Ditoh selaku sahabat, teman seperjuangan yang memfasilitasi saya untuk bisa silaturahim di Kandis ini. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar Pondok Pesantren Jabal Nur diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah luas, serta manfaat, anak-anak keturunan yang soleh-solehat, sehingga terus bisa memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad yang penuh rahmat. Saya muliakan seluruh pengurus Masjid Raya Kecamatan Kandis yang dirahmati Allah, unsur muspika, Bapak Camat ataupun yang mewakili, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat itu nikmat yang paling mahal. Ibu, Bapak, kalau seandainya ada yang mau beli mata Bapak 1 miliar, mau nggak? Kenapa nggak mau? Karena duitnya punya tapi nggak bisa dilihat. Ternyata mata kita tidak ternilai. Saya dulu punya teman, orang yang sangat kaya raya, namanya Pak Haji Saukani, Bupati Kutai Kartanegara. Kalau dia sedekah satu hari itu 300 juta, sedekah pribadi dia 300 juta, karena dia juga punya tambang batu bara. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dia stroke, tidak bisa bergerak, kemudian dicabut lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya tidak bisa melihat, mulutnya tidak bisa bicara, bahkan kalau untuk makan pakai selang masuk ke badan. Dan itu bukan setahun dua, hampir 9 tahun. Alhamdulillah, saya dan istri tiap hari sebelum beliau wafat itu membacakan Quran. Setiap hari saya dipanggil, diminta oleh beliau melalui anak-anaknya untuk baca Quran. Ada satu waktu Gus Bito, beliau sadar sekitar 10 menit. Kemudian dia katakan sama keluarganya, sedekahkan saja semua yang kita punya, harta yang saya miliki ini sedekahkan saja, karena saya merasa bahwa semua itu tidak bisa menolong saya, semua itu tidak bisa membuat saya bergerak, semua itu tidak bisa membuat saya nikmat. Habis itu dia tidak sadar lagi. Dan ternyata anaknya
tidak mengikuti perintah ayahnya. Anaknya menjadi bupati selanjutnya, Bu Rita, terkenal bupati muda, cantik, energik, cerdas, dapat gelar doktor luar negeri. Tapi tidak lama kualat dia sama bapaknya, masuk penjara, ditangkap oleh KPK. Nah, ayahnya itu sahabat saya, teman dekat saya. Subhanallah, saya melihat di situ betapa saya mungkin tidak diberi duit ratusan miliar. Kalau miliaran saya punya, tapi tidak ratusan. Ya. Saya tidak diberi jabatan sebagai bupati atau gubernur atau anggota dewan, tapi Allah kasih saya sehat. Yang dengan saya sehat, makan singkong enak, makan terasi sama cabai dibuat sambal enak, sayur asam, ikan asin nikmat, Masya Allah. Bapak ada ikan patin bakar, rendang daging, tapi mulut sariawan, semua jadi nggak beraya. Apa aja rasanya nggak enak. Ya, jadi sehat itu nih, syukuri aja. Buktinya kemarin orang panik satu dunia gara-gara penyakit corona, virus corona, virus yang tidak terlihat, tidak nampak, tapi bisa melumpuhkan perekonomian dunia. Cari duit susah, kemana-mana nggak bisa, harus vaksin dulu dan lain sebagainya, sekolah libur, pesantren libur, kantor-kantor pindah ke rumah, gara-gara kondisi tidak sehat. Jadi sehat itu mahal, sehat itu nikmat. Bu, woi, sehat. Makanya orang yang bisa bersyukur dengan nikmat sehat, hidupnya bahagia. Orang yang bisa bersyukur dengan nikmat badan, bahagia. Bapak bisa ngantuk itu bahagia loh, Pak. Bener. Jadi saya nggak marah kalau ada saya pengajian, ada orang tidur, saya nggak marah. Jadi kalau Bapak sekarang mau tidur, tidur aja. Saya nggak marah. Karena bisa ngantuk itu mahal. Berat. Saya termasuk orang yang sulit untuk bisa tidur di malam hari, karena mungkin sudah kebiasaan. Sehari paling 2 jam, 3 jam, 1 kali 24 jam tidur segitu. Dan kadang saya udah baring, handphone sudah saya letakkan, sudah wudhu, sudah sholat 2 rakaat, ulang guling, enggak juga tidur mata, akhirnya melek lagi, ngerokok lagi, ngopi lagi, tambah nggak tidur lagi. Ternyata bisa tidur itu, wah luar biasa nikmatnya, ya. Subhanallah. Jadi Bapak diberikan nikmat, walaupun barangkali sisi yang lain dikurangi, tidak punya rezeki yang besar kayak orang-orang, tapi Bapak bisa tidur nyenyak, makan nikmat, melihat wajah istri makin hari makin memikat, gitu. Masya Allah. Istri tetangga. Bukan istri sendiri, makanya Bu, Bu, tanya sama bapak-bapak, surganya bapak-bapak itu di mata, kalau surganya ibu-ibu di telinga. Makanya ibu-ibu itu senang dibohongi. Ma, nanti kita beli mobil ya, Ma. Kapan Pak? Ya nanti. Betul, kita beli mobil nanti. Senang Pak, dijanjikan itu. Entah kiamat kapan datangnya, mobil nggak datang-datang juga senang aja dia. Karena memang surganya di telinga. Perempuan itu Pak, dia nggak pede. Saya kan istrinya perempuan, bukan laki-laki. Saya tahu persis. Kadang sudah mandi, pakai baju, pakai bedak, pakai jilbab, macam-macam. Dia datang sama kita, Bang, udah cantik belum Adik? Cantik. Abang ini yang benar lah katanya. Cantik kita bilang. Yang benar. Ngacak lagi dia. Ini cantik belum Bang? 3-4 kali kita bilang cantik kok itu. Abang ini
nggak pede dia, nggak pede. Tapi kalau kita bilang jelek, nggak jadi kondangan, batal itu. Kita bilang cantik salah, kita bilang jelek ngamuk dia. Nah itulah perempuan. Ya, surganya di telinga, senang dengan pujian. Kalau dia masak sayur asam, ikan asin, sambal terasi, kita puji, mak, hebat kali masakan mama ini. Di dunia ini rasanya belum pernah awak temukan sayur asam seenak masakan engkau ini. 1 tahun kak kita makan sayur asam terus. Senang dia, senang dipuji. Nah, beda dengan laki-laki bu. Kalau laki-laki surganya di mata. Makanya perempuan itu diperintahkan oleh Nabi, kalau suami mau memandang, pandangannya harus kau buat senang. Nah, ibu-ibu ini kan kebalik. Kalau di rumah dia pakai daster, ya kan, baju ala kadarnya, bedaan enggak, bincuan enggak, kadang mandi pun 3 hari tak mandi dia. Air susah, kalau mandi dia masem, suaminya itu dapat bau keteknya itu. Tanya bapak-bapak, kenapa bapak-bapak kalau sore pulang dari kebun kah, pulang dari kantor kah, pulang dari mana buat kopi, pakai ganti sarung buat kopi, ambil rokok, duduk di beranda rumah. Kenapa coba? Siapa tahu ada ABG lewat, cuci mata lah. Kenapa bapak-bapak di depan rumah? Ustaz, di dalam ada mak lampir. Istrinya macam mak lampir di dalam, nggak jelas. Modelnya itu nggak jelas. Ya, dari tadi pakai daster dan seminggu nggak dicuci, lalat penempel mati. Ya Allah ya Rabbal. Akhirnya suaminya itu cari pemandangan yang menyegarkan pandangan matanya. Dia tengok. Nah itu makanya ada istilah orang-orang kampung tuh, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Istri orang lebih menarik dari istri sendiri. Nah kita kan kebalik bu. Kalau kondangan coba ibu, dandannya luar biasa. Bila perlu ke salon, ya pakai skincare, manicure, pedicure, lulur, kejebur. Cantik kali, make upnya tebal, abang bibirnya merah merona, masya Allah, minyak wanginya setengah botol habis. Berangkat dia elok, pakai baju paling bagus, pakai hak tinggi segala macam jalan. Yang nengok siapa? Suami orang. Mak cantik kali perempuan itu, istri siapa? Kagum dia sama istri orang. Kenapa? Istrinya tidak pernah dandan di rumah. Padahal perempuan itu sunnahnya kalau berdandan di dalam rumah supaya suaminya senang. Tengok istrinya mah ada bidadari keluar dari kamar, dia cantik, pakai baju yang bagus, yang indah, yang menggoda suami, bu. Maka banyak pelakor itu karena itu tidak menarik dirinya. Benar ini. Makanya ibu perlu dandan. Ini ajaran Nabi kok. Saya kalau beli baju, saya beli baju istri, saya belikan istri saya semua fasilitas. Saya bilang, saya pengen kalau saya pulang kamu pakai baju semua itu. Karena buat apa saya beli kalau yang lihat tetangga? Buat apa saya belikan kamu hiasan dan segala macam kalau yang nanti melihat orang lain? Saya pengen, karena saya jarang pulang, saya bilang. Jadi kalau saya pulang, saya pengen melihat kamu cantik menawan, saya bilang. Jadi kalau saya pulang itu istri saya dandan. Cantik, tengoknya enak, duduk makan nyaman, duduk ngopi nyaman, ngobrol nyaman. Kenapa? Ada orang cantik di sebelah kita. Gus Bito aja kalau ada jamaahnya yang cantik ceramah bisa 3 jam ya. Tapi kalau macam nenek-nenek, oma-oma, setengah jam pun mual-mual dia sudah. Kalau laki-laki itu surganya di mata. Karena ibu-ibu itu dandan, penting sekali dandan di rumah. Bila perlu ibu-ibu beli baju renang, pakai dalam kamar, putar-putar depan bapak, berenang yuk pak.
Bapaknya bingung, kolam renang mana? Pak mandi aja Pak, kita berendam berdua gitu. Nggak apa-apa, menggoda suami sendiri itu sunnah. Jangan sampai suami kita digoda oleh perempuan. Anak-anak kecil ikut teriak mulai. Macam ngerti aja dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting. Kenapa saya sampaikan? Karena memang zaman sekarang zaman layang-layang putus. Ya. Banyak orang tergoda oleh orang lain sebab kita tak pandai merapikan diri kita. Suatu hari ada orang datang ke rumah Sayyidina Umar Ibnu Khattab, laki-laki, bewokan Pak, jenggotnya macam sarang tawon. Enggak, jenggotnya usut, mukanya gak pernah mandi kayaknya. Dia bilang, wahai Umar, istriku tiap hari minta cerai aja. Tengok sama Umar, bajunya dekil, mukanya kusut, jenggotnya nggak diurus. Kata Umar, ini duit, kau mandi, kau cukur rambutmu, kau cukur jenggotmu, kau rapikan bukan cukur, kau rapikan, ya, kau dandan, beli minyak wangi. Rupanya karena kurang dandan aja suaminya ini, begitu dia gantung segala macam, datang lagi kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, istriku sekarang nggak mau lepas dari diriku, macam perangko nempel terus. Jadi kita juga Pak, laki-laki itu performanya penting, rapi itu penting, ganteng itu penting, gagah itu penting, ya. Kalau yang sudah tua-tua nggak usah, ada bau tanah itu kan. Biar pakai minyak wangi tetap aja bau tanah gitu kan. Kakek-kakek itu sadar-sadar diri, banyak wirid-wirid saja kan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah gitu kan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini kita ingin kasih satu pelajaran. Kalau kita ingin bahagia rumah tangga, Rasulullah mengatakan nawir buyutakum bis-shalah. Cahayai rumahmu dengan sholat. Yang saya katakan tadi Bu, maaf, saya sudah keliling Indonesia, bahkan sampai ke Brunei, ke Malaysia, ke Thailand, dakwah ini. Capek sudah kalau dakwah ini. Saya menemukan banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Saya menemukan banyak pengusaha tapi keluarganya berantakan. Saya menemukan banyak pejabat anaknya terjerat narkoba dan seks bebas. Why? Kenapa? Karena ternyata tidak ada keberkahan di rumahnya, tidak ada rahmat Allah di rumahnya. Malaikat itu nggak mau masuk ke rumahnya. Yang masuk setan, jin, demit, genderuwo, kuntilanak, tuyul, macam-macam. Sebab di rumahnya tidak ada sholat. Suaminya nggak sholat karena sibuk kerja, mungkin bapak sibuk ke kebun, urusin kelapa sawit, atau barangkali ada di sini yang dagang di pajak atau di pasar, sibuk dia pergi ke pasar, istrinya juga sibuk ikut senam lah, ikut arisan lah, ikut fitness lah, ikut fitnah lah. Mana-mana entah kemana, anaknya pun begitu, main HP lah, pacaran, lari sana, kenalan sini. Tak ada barokah di rumahnya. Malaikat tak mau masuk, malaikat tak mau membersamainya, sebab penghuni rumah itu tidak mengerjakan sholat. Jangan salah Pak, sholat itu barometer. As-sholatu imaduddin. Sholat itu apa? Kunci kebahagiaan hidup. Ya, sholat itu kunci kebahagiaan hidup. Saya punya anak Bu, alhamdulillah 8 anak saya. Ada juga yang masih kecil umur 5 tahun, ada yang umur 7 tahun, ada yang umur 10 tahun, ada yang umur 12 tahun. Alhamdulillah anak-anak di rumah itu tak pernah sulit untuk melaksanakan sholat. Bahkan rata-rata tidak perlu disuruh sholat nggak ada. Sebab kenapa? Karena kita orang tuanya memberi contoh. Ibunya rajin sholat, ayahnya rajin sholat, anak-anaknya ikut sholat. Kalau ibunya rajin nongkrong depan TV aja, anaknya pegang HP aja.
Kalau ayahnya sibuk di warung kopi saja, anaknya main judi saja. Kenapa? Karena anak itu fotokopian orang tua. Jadi kalau pengen Ustadz, semana caranya anak saya bisa jadi orang soleh? Mudah, tidak sulit. Bapaknya harus jadi soleh dulu, ibunya harus jadi soleh dulu, anaknya soleh. Karena buah itu jatuhnya tidak jauh dari pokoknya. Kecuali yang di pinggir sungai, hanyut, ya, jadi hantu. Kalau anaknya, kau berangkat ngaji sana ke masjid, tengoknya bapaknya sembahyang pun tidak. Bapak ini cakap aja, dia sendiri nggak pernah sembahyang, nyuruh aku ngaji, nggak mau. Tapi kalau bapaknya buka Quran, ibunya buka Quran, anaknya pasti nanya, ayah, kenapa sih ayah itu tiap hari baca Quran? Ayah, kenapa sih ibu tiap hari baca Quran? Kita tinggal bilang ada nikmat kalau baca Quran. Iya kak ayah, iya, makanya kau belajar ya baca Quran, nanti kau nemu nikmatnya. Dia belajar baca Quran. Anak saya alhamdulillah hafid Quran semua. Ya, anak saya sudah di Mesir satu, di kedokteran satu, mau masuk ITB satu, dan semuanya hafal Quran. Kenapa? Karena tiap bangun tidur dia tengok maknya lagi baca Quran, mau tidur maknya menyelesaikan khataman Quran. Kita hidupkan Ihya'ul Quran di rumah itu. Anak saya senang baca buku. Kalau dia pesan hadiah pas ulang tahun, nanti kalau kakak ulang tahun belikan kakak buku ya. Dia senang baca buku. Apa saja dia baca? Buku komik, buku kisah-kisah sahabat, kisah Nabi. Padahal masih kelas 1 SMP, tapi senang baca buku sejarah dan segala macam. Karena dia tengok bapaknya tiap hari baca buku. Jadi habit namanya, kebiasaan itu nular. Kalau ibu kebiasaan gosip, anaknya juga akan tukang gosip. Kalau bapaknya kebiasaan berbuat dosa, anak-anaknya juga akan mudah berbuat dosa. Ingat, jadi kalau pengen ibu anaknya sukses, anaknya berhasil, anaknya hebat, kita harus menghebatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya macam mana Ustadz mau hebat di hadapan Allah? Awak ini bukan santri, bukan kiai macam Gus Bito, memang ayahnya sudah ulama. Sederhana. Sholat dijaga. Kalau sholat kita dijaga, maka Allah jaga hidup kita. Kalau kita jaga sholat, maka Allah jaga rezeki kita. Kalau kita jaga sholat, Allah jaga keluarga kita. Dalilnya mana Ustaz? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu kalau dilakukan terus menerus, dia mencegah kita dari berbuat keji dan munkar. Tapi awak tidak khusyuk Ustaz kalau sholat. Tidak ada yang bisa khusyuk bu. Kalau Sayyidina Ali, Rasulullah ngetes, Ali kau sholat 2 rakaat yang khusyuk. Nanti kalau selesai sholat, kau pilih sorbanku yang hijau atau yang merah. Siap ya Rasul. Sembahyang Sayyidina Ali 2 rakaat. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, ditanya sama Rasul, yang hijau merah? Merah Nabi. Jadi sepanjang sholat Sayyidina Ali mikirkan sorban warna merah. Nggak bisa khusyuk. Tapi dengan istiqamah, khusyuk itu akan dihadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu ayat yang tertulis di kaligrafi masjid itu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang sholat itu beruntung. Orang yang sholat itu kaya. Orang yang sholat itu akan disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sholat itu akan dikhusyukkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusyuk itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu, ada orang bilang, buat apa Ustadz sholat kalau tak khusyuk? Buat apa sholat kalau tak khusyuk? Kau gak bakal bisa khusyuk kalau gak sholat-sholat. Sholat aja dulu, nanti khusyuknya datang sendiri. Contoh, kenapa bapak baca surah Yasin lancar, tapi baca surat Al-Kahfi putus-putus? Bu, kenapa baca surah Yasin lancar? Yasin
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kenapa? Karena tiap malam Jumat tahlilan di tetangga yang mati. Baca terus tiap malam Jumat, baca Yasin. Lancar kita. Tapi begitu dibaca surat Al-Waqi'ah bingung kita. Idza waqa'a waqi'a uqi'a. Bingung. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Nah, artinya khusyuk itu juga akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala karena kita membiasakan sholat. Akhirnya kita tumaknina, kita tenang, kita nikmat. Allah hadirkan khusyuk di dalam hati kita sholat. Pak, mohon maaf, man tarkus sholat tarkullah. Siapa yang memutuskan sholat, putus dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang putus dari sholat, dia putus dari rezeki, putus dari berkah, putus dari rahmat, putus dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihkan kepada orang-orang yang sholat. Maka Bapak lihatlah, siapapun orang yang meninggalkan sholat, wajahnya langsung kusut, hatinya langsung kusut, hidupnya langsung kusut. Tapi itu ada Ustadz, orang nggak pernah sholat tapi kaya. Menurut pandangan kita kaya, tapi sesungguhnya dia sedang dalam keadaan berbahaya. Ujungnya sengsara juga. Udahlah, pengalaman di dunia ini udah banyak sekali. Tapi ada orang sholat, walaupun hidup, saya mohon maaf, ada salah satu orang Minang, saya belajar dari dia, ya, Mas Budi kawan saya ini. Ayahnya itu buta huruf, ibunya buta huruf. Ayahnya tukang bangunan, orang Jawa yang merantau ke Minang, ya, ke Padang. Anaknya itu Mas Budi kawan saya. Ayahnya tuh buta huruf, ibunya buta huruf. Ayahnya kerjanya tukang serabutan. Kalau ada orang minta betulkan pintu, dibetulkannya. Orang minta betulkan saluran air, dibetulkan. Kerjanya serabutan aja. Ibunya pun sama, cuma ambil buruh cuci. Anaknya cuma satu, Mas Budi itu. Nah, tapi ayah dan ibunya ini tidak pernah meninggalkan sholat. Mungkin dididik dari kampung-kampung di Jawa dulu, biasa anak-anak kecil kan. Kalau kita di Minang juga, misalkan aku tidak tahu di sini, kalau di Minang juga biasa orang tidur di surau, tidur di langgar, tidur di masjid biasa. Nah, kalau kita kan anak-anak muda kita ini tidurnya di pos kamling, bukan di surau, di masjid. Di Jawa juga sama biasa. Jadi bapak ibunya tuh waktu kecil mungkin dididik sholat, tidak pernah tinggalkan sholat. Kalau ada PR, datang itu ayahnya ke tetangga-tetangganya minta ajarkan pelajaran itu karena nggak bisa baca tulis. Tapi karena istiqomah ibadah, istiqomah sholat, subhanallah, Mas Budi itu takdirnya jadi orang yang sangat kaya raya. Setelah lulus kuliah, dia diangkat jadi direktur Microsoft, ya, perusahaan yang dimiliki orang terkaya di dunia, Bill Gates, untuk cabang Indonesia. Saat ini dia kemana-mana bisa nerbangkan ayahnya, ibunya naik pesawat. Mau berapa kali sehari dia bisa. Kenapa? Sebab ayah ibunya sholat, minta sama Allah anaknya jadi orang yang hebat. Padahal tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Subhanallah. Nah, jadi jangan kita merasa, saya ini orang susah, buat apa? Kita yang susah Bapak Ibu, tapi Allah Maha Kaya. Jangan takut, minta sama Allah. Dan salah satu syarat terkabulnya doa diawali dengan sholat. Subhanallah. Coba tengok yang kedua, sejarah. Ini adik-adik yang masih kecil-kecil, remaja ya. Saya Ustadz Bito, ini remaja masjid dulunya, Pak. Orang remaja masjid kayak anak-anak ini juga. Pengalaman hidup saya sendiri, ya, ketika saya aktif masih di remaja masjid, saya juga aktif di remaja kampung. Kawan-kawan kampung saya orang Palembang ya, tinggal di Jawa karena istri orang Jawa. Kawan-kawan saya yang di kampung tuh tidak ke masjid. Dulu zaman saya masih bujang, masih muda, mabok, ya, kopi miring kalau kita dulu, ya. Songhi, anggur cap orang tua itu, ya, kawan-kawan di kampung. Ya, tapi saya bergaul, namanya kita orang kampung itu bergaul. Tapi saya lebih banyak di masjid, jadi remaja masjid. Saya sempat jadi ketua remaja masjid.
25 tahun saya merantau keluar, saya ke Jakarta, ke Kalimantan Timur, ke Jawa, balik saya ke kota Palembang. Setelah 25 tahun tidak ketemu, subhanallah. Kawan-kawan saya yang dulu tidak pernah ke masjid itu sekarang jadi apa? Security, jadi satpam. Ya, ada yang jadi tukang beca. Padahal dulu anak orang-orang kaya, makanya mereka bisa mabuk, bisa beli ini beli itu. Sementara alhamdulillah kawan saya yang dulu aktif di masjid, ada yang jadi KUA, ada yang sudah jadi punya toko, ada yang punya barbershop sampai 4. Rata-rata saya tengok anak remaja yang dulu aktif di masjid pada sukses hidupnya, sementara remaja-remaja yang tidak mau ke masjid jauh hidupnya melanting, tidak pernah bahagia. Bapak tanyalah dengan diri bapak, tengoklah kawan-kawan bapak dulu. Coba tengok kawan-kawan kita dulu yang masih sama-sama muda, yang mereka aktif di masjid, aktif ngaji, aktif taklim. Sekarang masa tuanya bahagia mereka. Sementara kita yang dulu barangkali nggak pernah ke masjid, sibuk aja kita cari kerja, cari uang dan segala macam. Sekarang kita merasakan jauh, ya, kebahagiaan kita jauh, rezeki kita jauh, anak-anak kita juga jauh. Nah, penting sekali Bapak Ibu, nawir buyutakum bis-sholah. Cahayai rumah tanggamu dengan sholat. Jadi ibu jangan pernah tinggalkan sholat, Bu, kecuali dalam keadaan tidak sholat. Ya, Bapak tidak ada halangan kecuali mati. Jadi kalau Bapak jadi syarat orang tidak sholat itu 3 saja. Bapak tinggal pilih, Ibu tinggal pilih. 1, orang gila boleh tidak sholat. Orang gila. Yang kedua, orang pingsan, ya, atau tidur boleh tidak sholat. Yang ketiga, orang mati, ya, orang mati disolatkan. Nah, Bapak tinggal pilih. Aku ini lagi malas sholat, ya, tinggal pilih. Jadi gila, mati, atau tidur sepanjang mati juga itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak sholat. Dan sholat itu lama nggak, Pak? Berapa lama, Bu? 10 menit? Enggak lah, kalau ibu-ibu lebih, karena perempuan kan kencingnya beda sama kencing laki-laki. Jadi ini cerita Sayyidina Umar dulu, Bu, waktu dia belum masuk Islam. Kenapa Sayyidina Umar tuh kalau sholat assalamualaikum ke kanan dia ketawa, senyum. Kalau assalamualaikum ke kiri dia nangis. Ditanya sama sahabat, Umar, kenapa setiap kali kau sholat habis assalamualaikum ke kanan kau itu senyum-senyum, kalau assalamualaikum ke kiri kau nangis? Dia bilang, kalau ke kanan aku ingat dulu zaman jahiliyah, aku buat Tuhan dari tumpukan korma, aku susun jadi patung, aku sembah. Habis aku sembah Tuhan itu aku lapar, yang ku tengok cuma Tuhan kurma ini, akhirnya aku makan juga Tuhanku. Betapa bodohnya aku zaman jahiliyah dulu. Nah, kalau ke kiri nangis kenapa? Cerita Umar, zaman jahiliyah dulu perempuan itu tidak dihargai, perempuan itu tidak ada nilai. Kalau ada orang punya anak perempuan, aib, malu. Nah, karena itu istriku takut sekali kalau seandainya dia punya anak perempuan ketahuan olehku, maka pada saat lahir didandaninya lah model laki-laki, dipedongnya model laki-laki, agak besar rambutnya dicepaknya, dipakaikan baju laki-laki. Umar senang dia punya anak laki-laki. Tidak tahu kalau anaknya itu perempuan, istrinya saja yang mensiasati supaya dia jadi model laki-laki. Suatu hari Umar pengen ngajarin anaknya ini main kuda. Namanya laki-laki harus diajarin kesatria, diajarin main kuda, Pak. Sampai selesai main kuda, anaknya bilang, ayah saya izin mau kencing dulu. Nah, ketahuan dia perempuan saat itulah, karena kencingnya perempuan itu model ledeng bocor, suara gede. Umar langsung tahu anakku perempuan. Begitu diperiksa betul-betul perempuan. Akhirnya apa kata Umar? Aku ajak dia main gali-galian pasir. Begitu sudah dalam, kutimbun dia hidup-hidup. Karena aku merasa malu punya anak perempuan. Zaman dia masih jahiliyah dulu. Dia nangis, setiap kali ingat itu dia nangis. Subhanallah, ibu dimuliakan oleh Islam luar biasa. Mulia sekali wanita dalam Islam itu. Gak boleh, Pak, kita menyakiti perempuan, menyiksa perempuan, bentak perempuan tuh gak boleh.
Bahkan ridhonya Allah itu diletakkan pada orang tua yang namanya ibu. Ya, doanya ibu itu mustajab. Maka ibu jangan sembarangan ngomong sama anak-anak. Kadang-kadang nenek-nenek ini suka latah gitu kan. Cucunya lewat ketendang panci, botak setan gitu kan. Makanya akhirnya jadi setan kelakuannya gitu ya. Hati-hati ya, doa orang tua itu mustajab. Mau iseng, mau serius, mustajab. Jadi jangan gampang nyepatani, kalau orang Jawa bilang. Jangan gampang nyumpahi anak, kecuali yang baik. Ya Pak, sholat. Benar saya nggak bohong. Kalau Bapak rajin sholat, rezeki meningkat, hati tenang, jiwa damai, anak-anak dan keluarga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah ittisal fillah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan tidak usah banyak-banyak ceramah tentang Isra Mi'raj ini. Yang penting kita paham, jangan pernah meninggalkan sholat. Susah, sholat. Nggak ada duit, sholat. Banyak utang, sholat. Ribut sama suami, sholat. Ngadunya sama Allah, ambil wudhu pakai mukena, bentang sajadah, nangis, sholat 2 rakaat. Ya Allah, kasih petunjuk ya Allah, damaikan hatiku, tenangkan jiwaku ya Allah. Jangan aku salah mengambil langkah, jangan aku salah mengambil keputusan. Jangan buntel kain langsung berangkat ke tempat orang tua. Keluar dari rumah tanpa ridho suami bagi seorang wanita neraka tempatnya. Hati-hati ya. Sholat aja 2 rakaat. Ada yang sering bilang begini, saya punya abang angkat sama-sama orang Palembang, terus merantau di Jakarta. Dia punya usaha kelapa sawit juga Pak, di Pangkalan Embun, Kalimantan Tengah sana ya. Dia punya kurang lebih, dulu dia pengusaha kayu HPH, yang kemudian selesai HPH-nya dia garap sawit 3.000 hektar yang dia garap, dikerjasamakannya dengan Sinarmas. Dia dapat bayaran itu kurang lebih 350 miliar. Saham tetap 20%. Kak Azhari namanya, masih hidup. Tinggalnya di Kelapa Gading Parkview. Nah, dulu zaman dia masih main kayu, istrinya bilang, ULV itu. Dia kalau main judi itu sama Tommy Winata, Gus Bito. 500 juta tiap malam, 500 juta, 1 miliar. Ngambil dari berangkas tuh ngambil kayak ngambil apa aja. Kalau dicegah sama istrinya cabut pistol, dia dia punya pistol. Ya orang kaya, penghasilan 9 miliar, 10 miliar tiap bulan, luar biasa. Tapi dia, nah saya ngelihat ULV-nya yang sabar sekali. Saya jadi guru ngaji waktu itu ya, jadi guru ngaji di rumah dia itu. Saya melihat ULV itu tidak pernah meninggalkan sholat, nangis dengan Allahnya luar biasa. Suaminya maksiat kayak apa dia tetap sabar, dimuliakannya, dihormatinya. Sekarang 180 derajat berputar. Kak Azhari itu menjadi orang yang sangat-sangat takut dengan Allah Ta'ala. Ditinggalkan semua usaha-usahanya, dia sekarang fokus membesarkan bisnis di kampungnya dengan uang-uang yang dia punya. Masih tetap kaya, tapi dia rajin ke masjid, dia rajin ibadah, dia bangun madrasah di kampungnya, masjid di kampungnya. Saya pernah datang tahun berapa ketemu sama beliau itu, jenggotnya udah panjang, jidatnya udah mulai kelihatan cerah gitu kan, Masya Allah, ngomongnya udah santun, lembut, subhanallah. Kenapa? Karena kesabaran istrinya dengan sholat, minta dengan Allah, nangis, tahajud, doa, baca Quran, baca Yasin. Saya tanya, yuk kok rajin banget? Biar kakakmu berubah dek, dia bilang. Biar kakakmu berubah dek, biar kakakmu berubah, subhanallah. Doa istrinya dan kesabaran istrinya membuat suaminya berubah. Jadi jangan langsung lihat suami itu, suami saya ini nggak sholat Ustadz, saya minta cerai aja biar bisa kawin sama Ustadz. Banyak begitu Pak, pengen cerai aja sama lakinya gitu kan. Sholat dulu, nangis dulu, mujahadah dulu dengan Allah. Kalau kita laki-laki kadang-kadang istri masalahnya dengan ibu kita sama orang tua kita. Jadi menantu sama mertua itu kadang-kadang jarang akurnya. Nah itu cara menyelesaikannya sama. Datangi Allah Ta'ala dengan tahajud, datangi Allah Ta'ala dengan sholat hajat, minta diakurkan kedua
makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi sholat itu adalah senjata kita untuk datang kepada Allah dan menyelesaikan semua masalah kita. Bapak yang punya hutang banyak, problem banyak, datang sama Allah dengan sholat. Jangan datang ke dukun. Ada janda bu, lama gak kawin, datang ke dukun, jauh naik gunung. Mbah, saya ini mbah, udah lama ditinggal suami, mbah pengen nikah. Ya, jadi janda ini nggak enak, kata dukunnya. Ah, kau salah alamat. Kenapa mbah? Aku udah 10 tahun menduda belum laku-laku. Kawin dia sama dukunnya ya. Dukunnya jangan laku-laku. Kadang-kadang ibu mau buka usaha, datang cari penglarisan ke dukun. Jauh pergi ke sana, udah tempatnya sunyi, ya susah. Jadi begitu sampai ke sana, oh apa kamu ke sini minta penglaris mbah? Oh mbah aja tamunya baru kamu udah 2 tahun katanya. Dukunnya aja nggak laku-laku, gitu. Nggak didatangi pasien, tidak mau datang. Ya, apalagi sampai ke Kemukus, tahu ibu di Kemukus sana, ya, di gunung apa itu, Gunung Kawi. Itu lain, bukan Gunung Kawi, di Kemukus ya, daerah mana itu saya lupa, ada Pati kalau nggak salah naik atas. Jadi orang-orang itu kalau mau kaya berzina di sana harus dengan pasangan orang lain, syaratnya begitu. Jadi buat maksiat dengan Allah nanti kaya katanya. Mana ada orang buat maksiat itu kaya? Hanya orang taat saja yang akan dapat kekayaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa diberikan Allah rezeki dan jalan hidup dari semua masalahnya tanpa dia sangka-sangka. Dan kuncinya cuma iqamatus sholat, dirikan sholat. Orang sholat itu insya Allah puasanya selamat. Orang sholat itu insya Allah zakatnya selamat. Orang sholat itu insya Allah haji umrohnya selamat. Orang sholat itu walau amalan-amalan lainnya tidak banyak, dengan sholat maka Allah selamatkan dia dari api neraka. Maka di yaumil qiyamah Allah tidak tanya haji ibu, Allah tidak tanya umrohnya bapak, Allah tidak tanya zakat dan sodakohnya bapak. Yang Allah tanya pertama kali